Thias Browning, bek tangguh dengan 33 caps untuk China. Dari Akademi Everton dan pengalaman di tim junior Inggris, Browning ini sudah terbukti berkontribusi dalam kemenangan mereka sebelumnya saat melawan Indonesia. Serginho, 29 tahun, Beijing Guoan. Gelandang serang naturalisasi asal Brasil, playmaker dengan kreativitas tinggi. Paling baru, ada Yang Mingyang, lahir dan besar di Swiss, pernah membela tim junior Swiss dan punya pengalaman bersama Wolverhampton Wanderers. Halo, pecinta prosa. Selamat datang kembali di program favorit kita, Football News. Bareng aku, Cita Kalista, yang siap nemenin kalian ngobrolin seputar dunia sepak bola. Nah, kali ini, kita mau bedah tuntas salah satu lawan tangguh Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, yaitu Tim Nasional Cina. Pecinta prosa Timnas China ini lagi jadi sorotan, karena strategi mereka yang cukup agresif di bursa naturalisasi. Mereka benar-benar serius mengejar tiket Piala Dunia 2026. Yuk kita langsung aja bedah satu persatu kekuatan, kelebihan, dan juga kelemahan Timnas China berdasarkan data yang sudah kita kumpulkan. Kekuatan Timnas China, pertama, kita bahas kekuatannya. Yang paling mencolok tentu saja adalah keberadaan pemain naturalisasi yang berpengalaman dan berkualitas. Ada nama-nama seperti Thias Browning, bek tangguh dengan 33 caps untuk China. Latar belakangnya dari Akademi Everton dan pengalaman di tim junior Inggris menunjukkan kualitas dan pemahaman taktis yang mumpuni. Browning ini sudah terbukti berkontribusi dalam kemenangan mereka sebelumnya, bahkan saat melawan Indonesia. Selain itu, ada Serginho, meski baru sekali bermain, pengalamannya di Liga Cina sejak 2020 menunjukkan adaptasi yang baik. Dan yang paling baru, ada Yang Mingyang, lahir dan besar di Swiss, pernah membela tim junior Swiss dan punya pengalaman bersama Wolverhampton Wanderers. Kehadirannya bisa jadi elemen kejutan nih. Lalu, keseimbangan lini Cina juga patut diacungi jempol. Dengan 27 pemain yang dipanggil, Branko Ivankovic punya banyak opsi di kiper, bek, gelandang, sampai penyerang. Ini memberikan fleksibilitas taktis yang tinggi. Mayoritas pemain mereka juga bermain di Liga China, jadi pemahaman chemistry dan gaya bermain di antara mereka seharusnya sudah sangat baik. Dan tentu saja, yang tak kalah penting adalah motivasi tinggi di kualifikasi Piala Dunia. Cina sedang berjuang di ronde ketiga, setiap pertandingan sangat penting bagi mereka untuk lolos ke Piala Dunia. Sebelum lanjut, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar kami bisa update terus seputar Timnas Indonesia. Sekarang, kita beralih ke kelebihan. Dengan kebijakan naturalisasi ini, Cina berhasil meningkatkan kualitas individu dalam skuad mereka. Para pemain naturalisasi ini membawa pengalaman dan kualitas yang mungkin sulit ditemukan dari talenta lokal. Ini juga membuat pelatih Ivankovic punya fleksibilitas taktis yang lebih tinggi. Mereka bisa bermain bertahan, menyerang, atau mengontrol lini tengah, tergantung kebutuhan. Kehadiran pemain dengan pengalaman Liga Eropa seperti Browning dan Yang Mingyang juga memberikan pemahaman standar sepak bola tingkat tinggi yang bisa jadi keuntungan di laga internasional. Ditambah lagi, dengan 27 pemain yang dipanggil, kedalaman skuad China cukup baik. Ivankovic bisa melakukan rotasi jika diperlukan, apalagi dengan jadwal 2 pertandingan penting yang berdekatan. Tapi, pecinta prosa, setiap kekuatan pasti ada kelemahannya. Nah, kelemahan utama China terletak pada integrasi pemain naturalisasi baru. Serginho baru sekali membela timnas, chemistry-nya mungkin belum sepenuhnya terjalin. Apalagi Yang Mingyang yang naturalisasinya baru disahkan FIFA tanggal 19 Mei lalu, dan berpotensi debut. Kurangnya pengalaman bermain bersama timnas bisa jadi tantangan dalam koordinasi, terutama di pertandingan krusial seperti melawan Indonesia. Kemudian, ada potensi ketergantungan pada pemain naturalisasi. Jika Ivankovic terlalu mengandalkan mereka, cedera atau performa buruk dari salah satunya bisa sangat mempengaruhi kekuatan tim. Ini juga bisa berarti kurangnya kedalaman yang setara dari pemain lokal di posisi tersebut. Ada juga tekanan debut dan ekspektasi yang tinggi, terutama bagi Yang Mingyang dan Serginho. Melakukan debut di pertandingan penting kualifikasi Piala Dunia bisa jadi beban mental tersendiri. Dan yang paling krusial bagi mereka, tantangan laga tandang di Indonesia. Bermain di Gelora Bung Karno dengan dukungan penuh supporter tuan rumah bisa menjadi tekanan tambahan, apalagi bagi pemain yang kurang berpengalaman di atmosfer seperti itu. Performa terakhir Serginho saat kalah 0-2 dari Australia mungkin mengindikasikan bahwa adaptasi atau kontribusinya belum maksimal.
Nah, pecinta prosa, biar makin kenal, kita bedah juga beberapa pemain kunci timnas China yang dipanggil untuk menghadapi Indonesia dan Bahrain. Di posisi kiper ada 3 nama berpengalaman. Wang Dalei, 35 tahun, Shandong Taishan. Kiper senior dengan refleks cepat dan pengalaman 41 caps. Yan Junling, 34 tahun, Shanghai Port. Kiper utama China dalam beberapa tahun terakhir, konsisten dan distribusi bola baik. Liu Dianzuo, 34 tahun, Wuhan Three Towns. Kiper dengan refleks bagus dan pengalaman luas di liga domestik. Lanjut ke lini belakang, Zhu Chenjie, 24 tahun, Shanghai Shenhua. Bek tengah muda, kuat duel udara dan tackle. Jiang Guangtai alias Tias Browning, 30 tahun, Shanghai Port. Bek naturalisasi dengan pengalaman di Liga Inggris, solid dan pemahaman taktik baik. Wu Xiaochong, 25 tahun, Istanbul Basaksehir. Bek muda yang bermain di Eropa, postur ideal dan kuat duel udara. Ada juga Li Lei, 32 tahun, Beijing Guoan. Bek kiri berpengalaman yang pernah bermain di Liga Swiss, serta beberapa nama muda potensial lainnya. Di lini gelandang, ini dia yang menarik perhatian karena banyak pemain naturalisasi. Wang Shangyuan, 31 tahun, Henan FC. Gelandang bertahan dengan stamina tinggi, pernah main di klub Brugge. Yang Mingyang, 29 tahun, Chengdu Rongcheng. Pemain naturalisasi kelahiran Swiss, gelandang tengah dengan visi dan distribusi bola baik. Serginho, 29 tahun, Beijing Guoan. Gelandang serang naturalisasi asal Brasil, playmaker dengan kreativitas tinggi. Wang Yudong, nama ini mungkin belum terlalu familiar bagi sebagian besar dari kalian. Tapi di Tiongkok, ia sudah dijuluki sebagai Lamine Yamal dari China. Wang Yudong adalah seorang gelandang serang berusia muda. Ia dikenal dengan visi permainannya yang luar biasa, kemampuan dribbling yang memukau, dan akurasi umpannya yang seringkali membelah pertahanan lawan. Julukan Lamine Yamal dari Cina ini bukan tanpa alasan. Sama seperti Yamal, Wang Yudong memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi dan bisa bermain di berbagai posisi menyerang. Ia punya kecepatan, kelincahan, dan yang paling penting, keberanian untuk mencoba hal-hal yang tidak terduga di lapangan. Serta gelandang serba bisa seperti Huang Zhengyu dan pemain muda potensial seperti Xi Weneng dan Xu Haoyang. Dan terakhir, di lini penyerang, Wu Lei, 33 tahun, Shanghai Port. Ini dia bomber andalan Cina. Dengan 99 caps dan 36 gol, dia cepat dan punya naluri gol tajam, pernah bermain di La Liga bersama Espanyol. Zhang Yuning, 28 tahun, Beijing Guoan. Penyerang dengan postur ideal dan kuat duel udara. Target man yang efektif. Ada juga Liu Chengyu, Wang Ziming, Liu Ruofan, dan Wei Shihao yang siap memberikan ancaman dari berbagai sisi. Secara keseluruhan, pecinta prosa, tim nasional China dengan kebijakan naturalisasinya jelas telah berhasil meningkatkan kualitas individu dalam skuad mereka. Mereka punya amunisi yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Namun, tantangan utama mereka adalah bagaimana mengintegrasikan pemain-pemain baru ini secara efektif dan memastikan bahwa ketergantungan pada mereka tidak menjadi bumerang. Apalagi, mereka akan menghadapi tekanan besar di pertandingan penting kualifikasi Piala Dunia, terutama saat tandang ke Gelora Bung Karno. Menurut pecinta prosa, akankah strategi naturalisasi China ini berhasil membawa mereka lolos ke Piala Dunia, atau justru jadi bumerang? Yuk, sampaikan opini kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like video ini, subscribe channel Radio Prosa FM, dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan update football news selanjutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam olahraga, saya Cita Kalista Prosa FM melaporkan untuk Football News.